Bayangkan jika ratusan ribu triliun rupiah uang negara hanya dipakai untuk satu program saja. Pertanyaannya nih, apakah itu yang benar-benar dibutuhkan oleh pendidikan kita di Indonesia? Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Bella dan kali ini kita akan membahas mengenai program makan bergizi gratis atau MBG serta bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap arah pendidikan kita di Indonesia. Program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang didanai melalui APBN dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Nah, berdasarkan pemberitaan dari Liputan 6, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Nah, secara tujuan, tentu langkah ini merupakan salah satu langkah yang sangat positif. Selain itu, laporan dari akurat.com menginformasikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai 268 triliun rupiah. Bahkan menurut Detik Finance, angka tersebut akan lebih besar jika mencangkup skema pembiayaan lain dalam APBN. Namun, di balik tujuan tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah program makanan bergizi gratis memiliki dampak langsung terhadap proses pembelajaran siswa? Dan kalaupun iya, sejauh mana dampak tersebut bagi siswa? Dan jika anggaran yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun rupiah, apakah itu sudah menjadi prioritas paling mendesak bagi pendidikan kita di Indonesia? Saya tidak menolak program ini, tapi penting bagi kita untuk mempertanyakan apakah program ini sudah tepat sasaran dibandingkan dengan berbagai persoalan yang muncul di dunia pendidikan. Karena saat ini kita masih menghadapi berbagai macam tantangan seperti kualitas guru yang masih belum merata, fasilitas pendidikan yang masih terbatas, serta kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Masalah-masalah ini juga memiliki dampak yang besar terhadap kualitas belajar siswa. Artinya, persoalan pendidikan tidak hanya soal gizi, tetapi juga soal sistem, kualitas, pengajaran, dan pemetaan kesempatan belajar. Nah, disinilah pentingnya peran kita sebagai masyarakat. Kita perlu bersikap kritis, tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami tujuan, pelaksanaan, dan dampak dalam jangka panjang. Kita bisa mulai dengan mencari informasi dari sumber yang terpercaya, tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum jelas kebenarannya, serta menyampaikan pendapat secara bijak dan juga bertanggung jawab.
Nah, selain itu, kita juga perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Apakah program ini benar-benar tepat sasaran? Apakah manfaatnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan? Nah, dengan sikap kritis dan juga partisipatif kita tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga kita menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan ini. Nah, sebagai penutup, kebijakan pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang bagi kehidupan bangsa. Maka dari itu, mari kita kaji secara bersama kebijakan tersebut supaya memberikan dampak yang benar-benar optimal. Nah, maka dari itu, kita tidak hanya bertanya apa yang diberikan, tetapi juga benar-benar apa yang kita butuhkan. Nah, sekian dari saya, Mirabella Usena Segap. Sampai jumpa di konten-konten edukasi selanjutnya. Bye-bye.